Sudah merupakan sesuatu yang wajar bila yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdakwah kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, seperti keluarga serta sahabat-sahabat karib beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua didakwai oleh beliau untuk memeluk agama Islam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lupa mendakwai orang yang sudah saling mengenal dengan beliau dan memiliki sifat yang baik dan suka berbuat baik. Mereka yang beliau kenal sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan kebaikan, atau mereka yang mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesolihan. Hasilnya, banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun ragu terhadap keagungannya, kebesaran jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kebenaran berita yang dibawanya. Mereka semua merespon dengan baik dakwah beliau. Mereka ini dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqul Al-Awwalun. Mereka adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Maulana Zaid bin Haris bin Syahril Al-Kalbi, keponakan beliau Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih anak-anak dan hidup di bawah tanggungan beliau, serta sahabat paling dekat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua memeluk Islam pada permulaan dakwah. Kemudian Abu Bakar giat dalam mendakwai Islam. Dia adalah sosok laki-laki yang lembut, disenangi, fleksibel, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu menjunjungnya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan dan kesuksesan dalam berbisnis dan pergaulannya yang juga luas. Dia terus berdakwah kepada orang-orang dari kaumnya yang dia percayai dan selalu berinteraksi dan bermajelis dengannya. Berkat hal itu maka masuklah Islam Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang inilah yang terlebih dahulu masuk Islam dan merupakan gelombang pertama sebagai palang pintu Islam. Kemudian di antara orang-orang pertama lainnya yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Kemudian diikuti oleh Amin umat ini, Abu Ubaidah. Kemudian Amir bin Al-Jarrah yang berasal dari suku Bani Al-Haris bin Fihr dan lainnya. Mereka itulah yang dinamakan As-Sabiqul Al-Awwalun. Mereka semua terdiri dari suku Quraisy, yang bahkan Ibnu Hisham menjumlahkannya lebih dari 40 orang. Ibnu Ishaq pernah berkata, kemudian banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita. Akhirnya tersiarlah gaungan Islam di seantero Mekah dan mulai banyak menjadi bahan pembicaraan orang. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Maka cara yang sama pun dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertemuan beliau dengan pengarahan agama yang diberikan, karena dakwah ketika itu masih bersifat individu dan sembunyi-sembunyi. Wahyu turun secara berkesinambungan dan memuncak setelah turunnya permulaan surat Al-Mudaththir. Ayat-ayat yang penggalan-penggalan surat yang turun pada masa ini merupakan ayat-ayat pendek
memiliki pemisah-pemisah yang indah dan valid, senandung yang menyejukkan dan memikat. Ayat-ayat tersebut membicarakan solusi, memperbaiki dan penyucian diri, mengingkari gemerlap duniawi, dan menyifati surga dan neraka yang seakan-akan terlihat oleh mata kepala sendiri. Juga menggiring kaum mukminin ke dalam suasana yang lain dari kondisi komunitas sosial kala itu. Itu adalah awal di mana Islam mulai dikenal di Mekkah dan menjadi awal yang sulit setelah Islam mulai didengar dan menjadi perbincangan di penjuru Mekkah. Karena perbedaan akidah yang begitu berbeda dengan budaya Arab pada saat itu.